Selamat datang di channel Kata Baca, tempat di mana kata-kata membuka dunia baru dan membawa kita pada perjalanan pengetahuan yang tak terbatas. Hari ini, kita akan menyelami karya monumental Noam Chomsky, Politik Kuasa Media, sebuah buku yang menyoroti pengaruh dominan media massa dalam membentuk politik dan kekuasaan di masyarakat kita. Dalam buku ini, Chomsky mengungkap bagaimana media massa, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi dan kebebasan berpendapat, seringkali berubah menjadi alat bagi elit berkuasa untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka lebih lanjut. Melalui analisis yang tajam dan kritis, Chomsky mengajak kita untuk melihat di balik layar, mempertanyakan narasi yang disajikan, dan mengenali permainan kekuasaan yang berlangsung. Kita akan membahas 3 tema utama dalam buku ini: dominasi media massa, ketergantungan publik terhadap media, dan pentingnya sikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Lebih dari itu, kita juga akan mengeksplorasi solusi yang ditawarkan Chomsky untuk menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan demokratis, termasuk literasi media, etika jurnalisme, dan peran teknologi serta media baru. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah diskusi yang mendalam dan penuh wawasan tentang bagaimana media massa berperan dalam membentuk dunia kita. Bersama channel Kata Baca, mari kita buka mata, telinga, dan pikiran kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar berita utama, dan memahami kekuatan sebenarnya di balik kata-kata yang mengalir melalui layar dan halaman di sekitar kita. Politik Kuasa Media, karya Noam Chomsky, mendalami hubungan simbiotik antara media massa, politik, dan kekuasaan, memaparkan bagaimana media massa tidak sekadar alat informasi, tetapi juga alat pengaruh yang potensial. Chomsky mempertajam pemahaman kita dengan 3 pilar analitis, yaitu 1. Dominasi media massa. Chomsky mengkritik pemanfaatan media massa oleh elit berkuasa sebagai instrumen untuk mengukuhkan dominasi mereka. Dengan mengontrol narasi, mereka bukan hanya membentuk opini publik, tetapi juga arah kebijakan politik, seringkali mengorbankan kebenaran demi kepentingan tertentu. 2. Ketergantungan publik. Dalam era informasi, masyarakat menjadi sangat bergantung pada media massa untuk berita dan wawasan. Namun, Chomsky menekankan bahwa ini merupakan pedang bermata dua, di mana informasi yang disajikan cenderung terbatas dan bias, mencerminkan agenda pemilik media daripada realitas objektif. 3. Imperatif kritisisme. Dengan tajam, Chomsky mengajak kita untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk mengevaluasi dan mempertanyakan sumber serta isi informasi tersebut. Ia menegaskan perlunya kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi demokrasi yang sehat, memungkinkan masyarakat untuk mengakses beragam perspektif dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia. Dalam esensinya, politik kuasa media bukan sekadar kritik, melainkan sebuah panggilan untuk bangun dan mengambil peran aktif dalam menyaring informasi, mendukung pluralitas suara, dan melindungi prinsip demokrasi. Buku ini membuka mata kita terhadap realitas media yang sering tersembunyi, menantang kita untuk menjadi konsumen media yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Chomsky tidak hanya memaparkan masalah, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir tentang solusi. Dia menekankan pentingnya literasi media, yakni kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan media dalam berbagai bentuk. Dengan literasi media, individu dapat mengenali bias dan propaganda, serta memahami bagaimana kepentingan tertentu mempengaruhi konten yang disajikan. Buku ini juga menyerukan kepada jurnalis dan pembuat media untuk kembali ke prinsip etika jurnalisme, yang meliputi keadilan, objektivitas, akurasi, dan kemandirian. Chomsky menuntut media untuk melayani kepentingan publik dan berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, bukan sebagai alat kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya, politik kuasa media menggarisbawahi peran teknologi dan media baru dalam memperluas ruang diskusi publik. Dengan kemajuan internet dan media sosial, tercipta peluang untuk media alternatif dan suara-suara independen yang dapat memberikan perspektif berbeda dari media arus utama. Ini, menurut Chomsky, merupakan salah satu cara untuk mengurangi dominasi media massa dan memperkaya diskursus publik. Namun,
Chomsky juga memperingatkan tentang risiko terkait dengan era digital, termasuk penyebaran informasi palsu dan echo chamber, di mana individu hanya terpapar dengan informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri. Untuk mengatasi hal ini, dia menekankan pentingnya pendidikan kritis terhadap media sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal dan non-formal, untuk membentuk masyarakat yang terinformasi dan kritis. Secara keseluruhan, politik kuasa media mengajak kita untuk tidak hanya mengkritisi, tapi juga berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan demokratis. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam media dan menginspirasi pembaca untuk menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Mengambil langkah lebih jauh dari sekadar kritik, politik kuasa media juga menawarkan wawasan tentang potensi gerakan sosial dan komunitas dalam mengubah lanskap media. Chomsky menyatakan bahwa kekuatan kolektif masyarakat dapat memainkan peran signifikan dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari media massa. Dengan menggunakan alat seperti boikot, kampanye kesadaran, dan dukungan terhadap media alternatif, publik dapat mempengaruhi standar dan praktik industri media. Selain itu, Chomsky menggarisbawahi pentingnya akses terbuka dan netralitas internet sebagai prasyarat untuk kebebasan berpendapat. Di era di mana banyak diskusi publik berpindah ke ruang digital, menjaga internet sebagai platform yang bebas dan terbuka menjadi krusial untuk memastikan bahwa suara-suara margin dapat didengar dan mengambil bagian dalam diskusi sosial yang lebih luas. Di akhir buku, Chomsky merenungkan tentang masa depan demokrasi dalam konteks dominasi media. Dia menegaskan bahwa kesehatan demokrasi sangat terkait dengan kualitas diskursus publik, yang pada gilirannya bergantung pada media yang bebas, beragam, dan kritis. Tanpa media yang memenuhi kriteria ini, demokrasi risiko menjadi semu dan tidak berdaya di hadapan kekuasaan yang terpusat dan tidak terkendali. Politik kuasa media bukan hanya analisis tentang kondisi saat ini, tetapi juga panduan untuk bertindak. Chomsky menantang kita untuk tidak hanya menjadi konsumen media yang pasif, tapi juga warga negara yang aktif dan kritis. Melalui pendidikan, advokasi, dan aksi kolektif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih informasi, adil, dan demokratis. Dalam esensinya, buku ini adalah seruan untuk bangkit dan mengambil tanggung jawab atas informasi yang kita konsumsi dan bagikan. Dalam dunia di mana media memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk realitas, menjadi imperatif bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan untuk memilah informasi, memahami perspektif berbeda, dan berkontribusi pada diskursus publik yang sehat dan produktif. Terima kasih telah bersama kami di channel Kata Baca untuk membahas politik kuasa media, karya Noam Chomsky. Kami berharap diskusi ini tidak hanya memberi Anda wawasan baru tentang pengaruh media dalam masyarakat, tapi juga menginspirasi Anda untuk menjadi konsumen media yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Ingatlah bahwa setiap berita, artikel, atau potongan informasi yang kita konsumsi membawa bobotnya sendiri dalam membentuk persepsi kita tentang dunia. Dengan mempertanyakan, menganalisis, dan mencari sumber informasi yang beragam, kita dapat melawan bias dan propaganda, dan secara kolektif berkontribusi pada masyarakat yang lebih informasi dan demokratis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kata Baca untuk lebih banyak konten menarik dan mendalam tentang buku, ide, dan diskusi yang membuka pikiran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan mari kita bangun dunia yang lebih cerdas bersama. Selamat membaca, dan sampai bertemu di buku yang lain.